Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam jumpa dengan Inggris. Sekarang posisi sudah pada jam 9. Ya, seperti kita ketahui, di lapangan ini banyak orang berolahraga. Ada yang sepak bola, ada yang senam, ada yang gerak jalan, ada yang jogging, dan ada juga yang boys. Nah, semua kegiatan tadi tidak lepas dari gerak otot tubuh kita. Gerak makhluk hidup, gerak manusia yang ada dua macam, yaitu gerak aktif oleh otot dan gerak pasif oleh tulang. Mengapa badan kita bergerak? Bagaimana proses badan kita bergerak? Kita ikuti pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa pakai masker ya. Terus. Menggerakkan jantung dan mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, dan otot manusia berdasarkan strukturnya. Pertama yaitu otot polos. Otot polos waktu berkontraksi antara 3 sampai 120 detik. Bentuknya gelendong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakan dari otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Jadi, otot polos bergerak dengan otomatis. Biasanya, otot ini bergerak di saluran peredaran darah. Ya, adanya di saluran peredaran darah, dia sudah otomatis. Kemudian bagian usus, bagian pencernaan, dan juga otot di saluran kemih. Yang kedua adalah otot lurik. Dinamakan lurik karena adanya garis gelap dan terang. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. Cepat dan mudah lelah. Bentuknya panjang dan memiliki banyak inti sel. Mempunyai pigmen dan inti sel berada di tepi. Nah, bentuknya seperti ini, seperti suling, seperti bambu, silindris, dan ada beberapa inti sel. Otot lurik terdapat pada rangka, melekat pada rangka. Nah, kali ini kan kita akan merayakan Idul Adha. Biasanya kalau kalian perhatikan, di dalam sebuah tulang itu ada daging-daging yang melekat. Nah, itulah otot. Otot mengandung zat-zat kimia, cairan-cairan kimia yang terhubung pada otak. Jadi, ketika kulit kita, contoh ya, ketika kulit kita merasakan panci yang panas, maka dari situ akan ada saraf dari tangan menuju ke otak. Kemudian otak memberi perintah kepada saraf mulut, kemudian berkata, "Au, panas," misalnya seperti itu. Nah, jadi otot-otot yang menggerakkan tubuh kita itu adalah otot lurik, otak. Selanjutnya adalah otot jantung. Otot jantung berada di jantung. Kita lihat ototnya berbentuk silindris dan memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu sel di tengah-tengah dan bekerja tanpa kesadaran manusia. Bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Jadi jantung itu bekerja terus. Dia otomatis memompa darah, memompa oksigen ke seluruh tubuh. Walaupun kita dalam keadaan tidur atau istirahat, jantung tetap. Yang kedua kita belajar cover atau sampul buku. Cover itu adalah cerminan dari keseluruhan isi buku. Bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Nah, kita lihat contohnya. Ini adalah cover buku tema 1 kelas 5. Ya. Ada apa aja sih? Oh ya, judulnya organ gerak hewan dan manusia.
Kemudian ada kalimat penjelas, buku tematik terpadu kurikulum 2013. Kemudian ada nama penulisnya, ya, bisa di dalam cover dalam atau bisa juga biasanya di cover luar. Kemudian ada identitas penerbit, siapa yang menerbitkan, di kota mana, tahun berapa. Kemudian gambarnya menarik ya supaya orang-orang tertarik, mengandung persuasi seperti iklan ya. Persuasi itu adalah cara bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain. Kemudian sinopsis adalah uraian singkat tentang isi buku tersebut dan identitas buku. Biasanya ada di belakang. Nah, untuk cover sendiri ada 2 macam desain. Pertama, yaitu desain berwarna putih dengan tulisan sederhana yang hanya mengandung judul, nama pengarang, dan juga penerbit. Dan yang kedua adalah desain penuh warna dan gambar, seperti ilustrasi yang pernah kalian buat. Nah, seperti ini, menarik ya. Nah, baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.